Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat datang di MTS Bilingual Al-Ihsan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Anak-anak, sebelum Ibu memulai materi, mari kita berdoa. Ala hadhihi niyah syai'ul lana walakum. Al-Fatihah. Amin. Ya, anak-anak, dalam sebuah pepatah ada yang menyatakan bahwasannya tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, sebelum Ibu memulai pelajaran tentang tata tertib, Ibu akan memperkenalkan diri Ibu sendiri. Nama saya Khadijah. Nama panggilan Budi J. Bidang studi yang saya ajar yaitu BIKA, Bimbingan Konseling. Alamat rumah saya Balung Bendo, dekat Kebun Coklat. Jadi kalau kalian mau ke Kebun Coklat, mampir nggih. Ada kebun coklat sehingga sawah, monggo mampir. Nomor HP 085524887838. Nah, boleh kalian sharing, boleh kalian curhat, tapi ingat, tahu waktu, tahu disiplin. Nggih? Oke, seperti yang saya ungkapkan tadi, tak kenal maka tak sayang. Untuk kalian, seiring waktu, nanti kalian insya Allah akan berkenalan dengan saya ketika kita bertatap muka. Mudah-mudahan wabah virus ini cepat berlalu sehingga kita bisa bertatap muka secara langsung. Oke. Nah, sekarang perhatikan materi dari Ibu. Yang pertama adalah tata tertib. Apa itu tata tertib? Tata tertib adalah peraturan-peraturan yang telah disepakati oleh warga madrasah yang harus ditaati oleh peserta didik. Siapakah warga madrasah? Bapak, Ibu, guru, petugas sekolah, tukang kebun, kebersihan, dan juga kalian sebagai peserta didik. Karena kalian sudah dititipkan orang tua ke madrasah, maka kalian juga punya tanggung jawab untuk menaati tata tertib yang ada di madrasah ini. Nah, tujuan. Apa tujuannya dibuat tata tertib? Yang pertama, agar tercipta keamanan dan lingkungan dalam lingkungan di madrasah. Kalau tidak ada tertib, saya yakin kehidupan kita akan berantakan. Benar apa tidak? Dan yang kedua, agar peserta didik mengetahui hal-hal yang diperbolehkan dan tidak boleh dilakukan. Jadi, kalian dengan tata tertib akan tahu, oh ini boleh dikerjakan, yang baik boleh dikerjakan, yang jelek tidak boleh dikerjakan. Jangankan di madrasah, saya yakin ketika di masyarakat, di sekolah, kemudian di rumah, semua ada tata tertib. Nggih napa mboten? Nah, sekarang kita lanjutkan dengan manfaat. Apa manfaatnya tata tertib? Menjaga keamanan lingkungan. Seperti Ibu ungkapkan tadi, kenapa? Kalau tidak ada tata tertib, saya yakin semuanya akan kisruh. Semua akan menyalahgunakan kepentingan masing-masing. Kedua, menghilangkan kecemburuan sosial. Dalam arti di sini menghilangkan kecemburuan sosial, semua peserta didik mendapatkan perlakuan yang sama. Misal, si A, kok boleh ayo ndak masuk kelas, sedangkan saya kok disuruh masuk kelas. Kita harus tahu kenapa dia ndak masuk kelas. Mungkin dia dipanggil salah satu guru karena ada tugas yang belum selesai. Lah, beruntunglah kalian yang berada di dalam kelas. Yang ketiga,
meningkatkan rasa kebersamaan. Ya, contohnya kita ini, ya, karena kalian sudah menaati tata tertib, kita bisa berkumpul bersama di ruang kelas. Tapi karena kondisi pandemi, maka kita berkumpul dengan keluarga di rumah dengan syarat kalian tetap harus mengikuti masa orientasi siswa ini dengan baik di rumah. Okay? Nah, bisa diperhatikan, okay? Nah, selanjutnya informasi. Informasi yang pertama yaitu peserta didik datang ke madrasah 15 menit sebelum jam belajar dimulai dan melaksanakan sholat duha berjamaah. Jadi, kenapa saya bilang 15 menit? Biar kalian tidak tergesa-gesa, biar kalian tidak terlambat. Daya otak, kemampuan manusia, jika sudah tergesa-gesa ataupun terlambat, maka akan menurunkan daya konsentrasi. Kalian mau seperti itu? Otomatis kamu nanti nggak bisa konsentrasi ketika menerima pelajaran. Belum lagi nanti ketika telat, kalian akan mendapat hukuman. Maka dari itu, usahakan datang 15 menit sebelum jam belajar dimulai dan melaksanakan sholat duha. Di sini MTS Al-Ihsan itu biasanya jam 7 kurang 15 menit itu sudah masuk ke dalam kelas. Jadi, usahakan kalian datang ke MTS paling tidak jam 6:30 karena 15 menitnya digunakan untuk sholat duha. Oke? Jadi nanti ketika kalian masuk sudah terbiasa sholat duha. Yang kedua, peserta didik wajib menggunakan seragam lengkap dengan atributnya sesuai hari yang telah ditentukan. Kalian sudah ngambil seragam kan kemarin? Sudah mendapat atribut juga kan? Nah, ketentuan seragamnya apa saja? Senin dan Selasa pakai baju warna putih, rok warna biru atau celana warna biru bagi yang laki-laki. Kemudian hari Rabu dan Kamis pakai batik warna hijau. Nah, untuk Senin Selasa tadi pakai jilbabnya warna putih yang perempuan, yang laki-laki pakai kopiah yang warna hitam yang sudah kalian dapatkan. Rabu Kamis juga sama, pakai jilbab warna hijau. Nah, yang laki-laki pakai kopiah. Oke. Dan untuk bed saku dijahit ya di sakunya. Kemudian bed kelas nanti dijahit di lengannya. Selanjutnya yaitu hari Jumat dan Sabtu. Jumat dan Sabtu kalian menggunakan seragam pramuka. Saya yakin ketika kalian di SD atau di MI, Jumat Sabtu pun sama. Menggunakan pakai pramuka. Senin Selasa pakai merah putih. Rabu Kamis pakai batik kan sama. Iya. Cuma statusnya sekarang kalian sudah masuk remaja awal, sudah sekolah di MTS Al-Ihsan. Oke, selanjutnya anak-anak, peserta didik wajib mematuhi tata tertib di kelas maupun di madrasah pada saat proses belajar mengajar. Nah, ketika kamu nanti sekolah di MTS, di dalam kelas itu ada tata tertib di kelas, juga ada tata tertib di dalam lingkungan madrasah atau sekolah. Dan semua tata tertib itu wajib kamu penuhi, wajib kamu taati. Ya. Tidak ada yang sulit kalau kita mau belajar, kalau kita mau berusaha. Kata sulit hanya untuk anak-anak yang tidak ingin belajar. Oke, selanjutnya. Peserta didik wajib menjaga nama baik madrasah dimanapun berada. Nah, di pundak kalian sekarang bukan hanya nama kalian sendiri, bukan hanya nama keluarga, tapi ada nama madrasah. Jadi kalian harus bisa menjaga nama baik madrasah. Oke.
Selanjutnya, peserta didik yang tidak bisa hadir belajar di madrasah wajib izin atau memberi informasi. Ya, dan yang izin harus siapa? Orang tua, bukan kalian sendiri. Karena apa? Kalau kalian sendiri, maaf, bukan ibu suudon, bukan. Cuma mencegah saja, takutnya nanti kalian bohong. Kalau izin ke ibu, biasanya ibu langsung klarifikasi. Maaf, ini siapa ya? Apanya? Kakaknya apa ibunya? Ibu kandung apa ibu angkat atau ibu asuh? Itu saya tanya. Dan kalau memang sakit, saya tanya, sakitnya sakit apa? Posisi ada di mana? Di rumah apa di rumah sakit? Nah, untuk sakit, maaf ya anak-anak, kalau pusing, batuk, pilek, greges, di sekolahan ada batas maksimal itu cuma 2 hari. Lebih dari 2 hari harus menggunakan surat dokter. Nggih? Paham nggih? Jadi tidak boleh izin sendiri, lebih dari 2 hari harus menggunakan surat dokter. Selanjutnya,